Simulasi atau uji coba produk sistem informasi pariwisata halal kuliner, luaran wajib penelitian terapan Profesor Surya Afnarius bersama mahasiswa Fitriani Khairunisa, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Simulasi ini dilakukan oleh saya sendiri, Amanda Noverdina Putri, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Andalas. Aplikasi ini berjalan dalam lingkungan database MySQL 8. Berikut software yang digunakan. Yang pertama MS4W, lalu MySQL 8, lalu backup database, dan aplikasi kuliner. Pertama, install MS4W. Buka situs resmi MS4W, lalu download setup.exe. Setelah selesai di-download, buka aplikasi MS4W dan lakukan penginstalan, lalu klik I agree. Selanjutnya, pilih komponen yang akan diinstal pada MS4W, lalu klik Next. Pilih lokasi penyimpanan folder instalasi. Nah, di sini folder disimpan di C MS4W, lalu klik Next. Lalu akan tampil Windows Set Port, lalu klik Install. Nah, selanjutnya instalasi telah selesai dilakukan. Berikutnya, instalasi MySQL 8. Pertama, buka situs resmi MySQL terlebih dahulu, lalu download MySQL versi 8. Setelah proses install selesai, checklist I accept the term, the license agreement, lalu klik Next. Pada jendela Choosing a Setup Type, kita pilih Custom, lalu kita klik Next. Nah, pada jendela Select Product and Feature, kita pilih MySQL Server 8 dan MySQL Workbench, lalu kita klik Next. Selanjutnya akan tampil tampilan seperti berikut, lalu kita klik Execute. Nah, pada jendela Group Replication, kita pilih Standalone MySQL Server atau Classic MySQL Replication, lalu kita klik Next. Selanjutnya, pada halaman Type and Networking, akan muncul port 3306 dan Export Protocol port 33060, lalu kita klik Next. Pada jendela Authentication Method, pilih Use Strong Password Encryption for Authentication, lalu kita klik Next. Berikutnya, pada halaman Account and Roles, kita dipersilakan untuk mengisi password. Setelah kita mengisi password, klik Next. Berikutnya, Windows Service. Di sini kita silakan untuk mengklik Next. Lalu pada halaman Apply Configuration, kita pilih beberapa pilihan, lalu kita klik Execute. Pada Product Configuration, klik Next. Nah, pada Installation Complete, kita klik Start MySQL Workbench dan Setup, lalu klik Finish. Berikutnya, backup database. Berikutnya, kita akan melakukan backup database. Kita pilih server. Kita pilih data import. Berikutnya, kita pilih import from self-contained file. Lalu kita pilih tempat database yang sudah di backup sebelumnya. Dan kita beri nama. Klik OK. Lalu import progress. Start import. Tunggu import database hingga selesai. Berikutnya kita akan melakukan connect. Yang pertama kita cari local disk C, lalu kita pilih Apache.
Berikutnya kita pilih htdocs. Kemudian saya menyimpan folder ini pada TB dan kuliner BKT1. Kemudian kita cari connect-nya, kita buka, lalu kita isi host, user, password, dbname sesuai dengan database kita. Selanjutnya, aplikasi kuliner. Nah, yang pertama kita menjalankan fungsi menampilkan posisi saat ini pada peta dengan cara mengklik tombol berikut, current position, maka akan tampil posisi kita pada saat ini. Lalu fungsi mencari posisi manual pada peta. Selanjutnya kita klik pada gambar tombol manual position, klik OK. Kita tentukan posisi manual kita klik di sini, maka posisi kita saat ini adalah di sini. Berikutnya, melihat seluruh tempat kuliner dengan cara klik culinary list, maka akan tampil tempat seluruh kuliner yang berada di Bukit Tinggi. Selanjutnya, fungsi mencari tempat kuliner di sekitar dari posisi pengguna. Langkah pertama yang kita lakukan adalah men-set posisi kita secara manual. Lalu kita klik culinary around you. Kita cari dalam beberapa radius. Dan dalam radius 600 meter, terdapat beberapa tempat kuliner seperti berikut. Lalu, fungsi mencari kuliner berdasarkan nama. Kita klik searching by. Kita cari nama kuliner. Misalnya kita klik RM Minang Raya. Kita search, maka akan muncul rumah makan Minang Raya seperti pada gambar berikut. Lalu, fungsi mencari tempat kuliner berdasarkan kecamatan. Kita klik subdistrik, lalu kita pilih kecamatannya seperti Kecamatan Gugak Panjang. Kita search, maka akan tampil tempat kuliner yang berada di Kecamatan Gugak Panjang. Berikutnya, mencari tempat kuliner berdasarkan jenis kulinernya. Kita select culinary. Kita ingin mencari kuliner yang dendeng balado. Kita search, maka akan tampil tempat kuliner yang menyediakan dendeng balado. Berikutnya, kita mencari tempat kuliner berdasarkan fasilitas. Misalnya kita ingin mencari tempat kuliner yang memiliki fasilitas musola, kita klik musola, kita search, maka akan tampil tempat kuliner yang menyediakan fasilitas musola. Selanjutnya, mencari tempat kuliner berdasarkan kapasitas. Di sini kita mencari kapasitas yang tersedia 50-100 orang, kita search, maka pada bagian kanan ini akan tersedia tempat kuliner yang memiliki kapasitas 50 hingga 100 orang. Selanjutnya, mencari tempat kuliner berdasarkan harga kuliner. Kita klik price, kita pilih harga dari 10.000 hingga 20.000, kita search, maka akan muncul list tempat kuliner yang menyediakan makanan mulai dari harga 10 hingga 20.000. Berikutnya, fungsi menampilkan list tempat kuliner. Dengan cara kita mengklik culinary list, maka pada bagian sebelah kanan ini, yang pada result ini merupakan list tempat kuliner. Berikutnya, fungsi menampilkan detail informasi tempat kuliner. Contohnya kita mengambil RM Mutiara Dewi, kita klik information, lalu kita klik tombol more information, maka akan tampil di sini detail informasi dari si rumah makan Mutiara Dewi seperti berikut. Berikutnya, fungsi menampilkan rute angkot di sekitar tempat kuliner, seperti kita pilih RM Tan Marajo, lalu kita klik gambar angkot, tombol angkot. Lalu akan tersedia list angkot di sini yang melewati rumah makan Tan Marajo. Misal kita lihat angkot 13, maka akan muncul rute angkot tersebut dan tempat pemberhentiannya. Berikutnya, fungsi mencari pariwisata
pariwisata sekitar tempat kuliner dengan cara kita klik culinary list lagi. Misalnya kita ingin mencari di sekitar rumah soto Padang, kita klik information, kita klik tombol nearby, lalu kita ingin melihat souvenir yang berada di sekitar rumah soto Padang. Dalam radius 600, 700, maka tampillah di sini souvenir yang berada di sekitar rumah soto Padang. Selanjutnya, menampilkan list pariwisata di sekitar tempat kuliner. Misalnya kita ingin melihat di Sayogarege, kita klik information, kita klik nearby, kita ingin melihat hotel yang berada di sekitar rumah makan tersebut dalam radius 500 meter, maka akan muncul list hotel yang berada di sekitar rumah makan Sayogarege. Berikutnya, fungsi menampilkan detail informasi pariwisata sekitar tempat kuliner. Misalnya kita pilih kuliner lain, rumah makan Bajamba, kita klik information, kita klik tombol nearby, lalu kita ingin melihat detail information dari kulineri lain, kita lihat dalam radius 300 meter, lalu kita pilih kulineri yang mana, kita contohkan Gon Raya Lamo, kita klik informasi, maka akan muncul informasinya seperti berikut. Fungsi menampilkan rute angkot di sekitar pariwisata yang dipilih. Misalnya kita pilih rumah makan Gon Raya Lamo, kita klik informasi, kita klik tombol nearby, lalu kita pilih misalnya masjid, kita pilih dalam radius 400, maka untuk melihat rute angkotnya kita ingin ke Masjid Muklisin, kita klik gambar angkot, maka akan muncul angkot yang melewati masjid dan tempat makan tadi. Kita lihat, maka akan muncul tempat rute angkot dan tempat pemberhentiannya. Berikutnya menampilkan galeri foto, kita klik culinary list, lalu kita pilih tempat kuliner yang akan kita lihat galerinya, contoh rumah makan Bajamba, kita klik information, lalu kita klik tombol more information, maka di sini akan terlihat galeri dari rumah makan tersebut. Seperti berikut. Selanjutnya, fungsi menampilkan rute Google Maps dari tempat kuliner ke pariwisata yang dipilih. Kita pilih tempat kuliner yang akan kita pilih. Misal Pical Sikai, kita klik info, lalu kita klik nearby, lalu kita ingin ke tourism dalam radius 400 meter, lalu kita ingin ke Lubang Jepang, kita klik route-nya, maka akan terlihat di sini rute dari Google Maps untuk menuju si jam gadang ini. Selanjutnya terlihat pada halaman depan, di sini ada terlihat populer kulineri yang tersedia rendang, iti lado hijau, tambunsu, dan ayam pop. Nah, saat kita mengklik gambar ini seperti rendang, maka akan muncul list tempat kuliner yang menyediakan rendang. Berikutnya, fungsional untuk admin. Yang pertama kita dapat login dengan mengklik login. Kita isikan username-nya, lalu kita isi password-nya, lalu kita klik login. Setelah login, maka akan tampil halaman admin. Yang pertama, kita menambahkan data atribut dan data spasial tempat kuliner dengan cara klik Manage Culinary Place. Lalu kita add data, kita tulis ID-nya, N056. Untuk koordinatnya, kita dapat melakukan digitasi online.
maka akan otomatis koordinatnya terisi. Lalu kita bikin nama tempat kulinerinya, lalu kita tulis alamatnya, kontak personnya kita isi terlebih dahulu, lalu waktu bukanya kita bikin jam 9, lalu jam tutupnya jam 20, kapasitasnya untuk 50 orang, lalu kita klik next, lalu kita isi kuliner yang ada di rumah makan tersebut, lalu kita tulis harganya, lalu kita klik save, lalu kita pilih fasilitas yang ada di sana, lalu kita klik save, maka data rumah makan Ambon Pagi berhasil disimpan. Berikutnya mengubah data atributnya, kita dapat ke dashboard lagi, kita manage culinary, kita pilih tempat kuliner yang akan kita ganti lagi. Seperti ini, kita ganti di RM Ambon Pagi, kita ganti, kita klik detail, lalu klik edit data. Misalnya kita ingin mengganti menjadi Celok Agam 2. Kita save, maka data berhasil diganti. Berikutnya menghapus data tempat kuliner dengan cara klik manage culinary place. Lalu kita ingin menghapus datanya. Di sini kita akan menghapus di RM Celok Agam Duwung, kita klik delete, lalu klik yes, oke, maka data berhasil dihapus. Berikutnya fungsi menambahkan jenis kuliner. Dengan cara pada bagian manage culinary kita klik manage, lalu kita tambah. Misalnya di sini kita akan menambahkan gulai udang. Kita klik save, maka data gulai udang sudah berhasil ditambahkan. Berikutnya mengubah jenis kuliner. Dan jika kita ingin mengubah jenis kuliner seperti ikan bakar, kita ubah menjadi gulai cumi. Kita save, maka data yang tadi sudah berhasil diganti dengan gulai cumi. Berikutnya, fungsi menambahkan jenis fasilitas pada manage facility, kita klik manage. Kita ingin menambahkan, kita klik add. Kita menambahkan fasilitas yang akan kita tambah, misalnya tempat cuci tangan. Kita save, maka tempat cuci tangan sudah berhasil ditambahkan. Nah, jika kita ingin mengubah jenis fasilitas, kita klik edit, misal pada AC, kita ubah menjadi tempat lesehan. Kita save, maka yang tadinya AC sudah dapat terganti dengan tempat lesehan. Baiklah, sekian demo aplikasi kulineri ini. Apabila yang ada yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.